Jadi, supaya lebih mengenal lebih dekat itu. Baik, selanjutnya kami persilahkan Ibu Profesor Ibu Nona untuk menyampaikan paparannya. Monggo silakan. Matur nuwun, terima kasih Pak Suyanto. Mohon izin, pertama kali ini saya masuk di area yang berbeda gitu. Jadi perkenalkan, saya Rena Apsari dari program studi sebenarnya S1 home base saya di S1 Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga gitu. Mendapatkan tugas tambahan di fakultas baru di UNER, yaitu Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Kenapa alasan saya masuk di PII gitu ya? Karena tanpa kita sadari perlahan dan pasti wilayah kerjanya masuk di engineering gitu ya Pak. Karena ya kalau kemudian saya berkolaborasi di level nasional atau internasional, biasanya masuknya di electrical engineering gitu. Ya. Nggak pernah masuk di fisik gitu ya. Karena justru karena masuk di fisik itu beberapa lambang yang saya sama sekali belum pernah lihat gitu ya. Jadi itu terus kemudian mendapatkan tugas tambahan di Fakultas Engineering yang kemudian memacu saya untuk bisa masuk. Jadi saya sekarang sedang kuliah program profesi insinyur untuk mendapatkan insinyur profesional dan alhamdulillah juga sudah bisa masuk di Badan Kejuruteraan Teknik Fisika itu dengan alhamdulillah kemarin sudah oleh Bapak Edi Leksono juga ini ya untuk kemudian ya, mendapatkan IPM gitu. Jadi itu saya memang dosen ya, dosen dengan pengajaran sebenarnya juga pernah di teknik biomedis. Jadi sebenarnya sepak terjang saya nanti bagaimana aplikasi fisik dalam bidang biomedical engineering sebenarnya ya di biomedical engineering, karena sebenarnya lebih dulu aktifnya di situ, ternyata enggak, fisika untuk dapat profesi insinyur tuh harus menempuh profesi insinyur dulu karena dianggap S1-nya tidak linear ya, bukan di engineering. Itu adalah bagian proses yang harus saya lalui dan alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu pagi ini. Mungkin saya akan memberikan sesuatu yang alhamdulillah kalau nanti ada yang tertarik kemudian kita bisa berkolaborasi gitu terkait dengan topik ini. Mohon maaf walaupun topiknya berada dalam bahasa Inggris, saya sampaikan di bahasa Inggris, tapi saya akan sampaikan dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi ini mungkin kalau CV nanti bisa masuk di Scopus dan sebagainya sudah bisa. Apakah sudah bisa dilihat Bapak? Bisa. Ya. Jadi saya masuk di laboratorium photonics ya dengan pendanaan matching fund. Kemarin kita mendapatkan funding untuk mendirikan Biophotonics Research Center ya yang ada di situ. Jadi sebenarnya banyak yang sudah kita kerjakan, bagaimana terkait dengan aplikasi fotonik dalam bidang bio dan juga aplikasi laser application dalam beberapa hal. Seperti yang sudah kita ketahui, nanti kita akan mencoba untuk menyampaikannya saya pribadi dalam 4 area. Yang pertama introduction, theoretical background, kemudian biophoton and laser application and medical therapy, walaupun sebenarnya juga bisa ke arah medical diagnosis, tapi nanti akan saya sebut saja karena kenapa yang saya angkat adalah yang terapi, karena sampai sekarang saya mendapatkan pendanaan funding untuk RKI dan beberapa pendanaan itu mengarah pada fotodinamik terapi gitu ya. Tapi karena ini sifatnya saya sendiri juga belum tahu teman-teman berada di wilayah yang mana sehingga saya buka semua gitu. Nanti monggo yang akan berkolaborasi karena maknanya untuk biofotonik memang harus multidisiplin area. Kemudian beberapa perkembangan, terus kemudian keuntungan dan juga apa yang bisa dilakukan terkait dengan ini. Kenapa kemudian sekarang itu masuk di biophotonics, terutama di light, karena teknologi terapi cahaya sekarang sedang ramai. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya mempunyai 3 keunggulan besar. Yang pertama sangat teliti karena memang mempunyai panjang gelombang
di level nano. Kemudian yang berikutnya minimal invasif bagi medis ya, dan diupayakan seminimal mungkin untuk menginvasi terhadap jaringan-jaringan tubuh yang sehat. Kemudian yang ketiga, tidak bersifat mengion. Itu adalah yang terpenting, sehingga kenapa terapi cahaya sekarang mulai dilakukan. Ya, kalau kita melihat memang terapi-terapi yang berbasis cahaya itu memang sifatnya adalah tersier gitu ya sekarang. Tetapi saya bermainnya sampai saat ini adalah di pengobatan kanker. Jadi yang sudah saya lakukan sebenarnya ada di 3 area. Jaringan keras itu saya bermain di gigi, kemudian jaringan lunaknya saya bermain di kulit dan jaringan kanker ya. Jadi sebenarnya banyak yang terkait dengan biofotonik, ada laser, tweezer, and scission, photodynamic therapy, non-viral gene therapy, nanomedicine, flow cytometry, bioimaging, biosensor, dan microarray. Jadi semua saling sinergi untuk bisa mengamati biofotonik. Dan sekali lagi memang penelitian-penelitian biofotonik itu relatif mahal gitu ya, sehingga kalau nggak dapat pendanaan lumayan gitu, karena semua alat ukurnya seperti flow cytometry atau mungkin SEM EDAC dan sebagainya itu membutuhkan biaya yang tidak murah, sehingga untuk implementasinya harus terus berjibaku untuk bagaimana mendapatkan dana riset di setiap tahunnya agar kita bisa bermitra dengan baik dengan mahasiswa kita. Jadi ada irisan antara biomedical science ya, kemudian fotonik dan biophotonics. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara di biophotonics, kita tidak hanya berbicara terkait bagaimana modifikasi terkait dengan fotoniknya, perambatan fotonnya, tetapi kita juga merambah ke arah biomaterialnya. Ya, jadi 3 kaidah yang memang biasanya diaplikasikan untuk terapi, khususnya di photodynamic terapi. Itu yang pertama itu adalah jenis sumber fotonnya. Kenapa saya bermain di laser? Karena memang saya orang laser, walaupun sebenarnya bisa bermain di LED gitu ya. Tetapi laser mempunyai keunggulan yang itu kemudian kami bawa, karena sampai saat ini kami pun juga belum bisa untuk memproduksi laser gitu ya. Untuk memproduksi laser kita harus moving sebentar ke tetangga sebelah ya, University of Malaya, University Teknologi Malaysia. Tapi yang karena ini audiennya adalah engineering ya, saya punya lasernya, laser itu bisa dipakai untuk aplikasi apa. Ternyata dalam aplikasi di bidang medis itu kita membutuhkan biomaterial. Ya, makanya di akhir-akhir ini saya tidak mampu untuk sendiri mengawal terkait dengan bagaimana aplikasinya dalam bidang medis. Saya pasti harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Karena semuanya saling beririsan. Bagaimana teknik bioimagingnya, bagaimana optical diagnosisnya, bagaimana light based terapinya, bagaimana activity terapinya, bagaimana drug delivery-nya. Jadi memang penelitian itu akan multidisiplin ya. Karena kalau tidak begitu memang tidak akan pernah tuntas gitu. Nah, ini kalau dari sisi fisik, teknik fisika, bahwa sebenarnya ada 3 modulasi yang munting akan dilakukan, yaitu adalah modulasi fase, modulasi intensitas, dan modulasi panjang gelombang. Jadi kalau modulasi fase mungkin kalau saya tawarkan di teman-teman engineering mungkin kurang seksi gitu, karena memang sangat susah untuk desain di labnya. Makanya yang saya coba akan tawarkan justru di modulasi intensitas atau modulasi panjang gelombang. Kalau modulasi intensitas kita bagi lagi menjadi 2, yaitu modulasi intensitas untuk high power laser dan modulasi intensitas untuk low power. Jadi yang high power laser kita juga belum punya lasernya gitu ya. Jadi mungkin kalau justru yang di Indonesia yang punya itu sepertinya di Udayana ya. Udayana punya itu laser induced breakdown spektroskopi. Terus kemudian ada lagi saya lihat di LIPI, semoga masih bisa berfungsi ya untuk yang di LIPI-nya. Sehingga agar kemudian bagaimana produksi lokal Indonesia itu bisa jalan, saya dan teman-teman mencoba bermain di low power laser. Kenapa? Karena kita bisa membangun sendiri instrumentasi fotoniknya dengan alat-alat atau
material yang ada di sekitar kita, gitu ya. Jadi itu yang sudah kita coba lakukan, ya. Jadi sebenarnya masuknya bisa di in vivo bioimaging, nanobiophoton probes, single molecule biofunction, multiphoton processes for biotechnology, dan juga real-time monitoring of drug interaction. Jadi yang terakhir penelitian saya mencoba untuk membangun material fotonik yang bisa digunakan sebagai sesuatu yang bisa mengaktifkan laser, ya, itu dengan menggunakan potensi lokal. Saya kedepankan yaitu adalah klorofil, itu yang kemudian bisa digunakan sebagai photosensitizer untuk mengaktifasi laser yang kita gunakan. Sebenarnya kalau dari sisi teori, besaran-besaran fisik yang memungkinkan untuk dieksplor itu adalah ada panjang gelombang, wavelength, kemudian time exposure, dalam hari ini adalah waktu penyinaran, juga bisa juga durasi pulsa, yang nomor 7, kemudian dosis energi, kemudian diameter dari beam atau laser yang kita gunakan, kemudian intensitas, juga ada power density. Sebenarnya dari sini hal yang pokok yang akan kita gunakan untuk mendesain peralatan ini sebenarnya adalah ini. Ya, prinsip dasarnya sebenarnya hanya ada di sini. Jadi gini, ada di buku NIM laser tissue interaction, itu ada 5 yang memungkinkan. Itu ada mungkin fotokimia, kemudian ada fototermal, kemudian ada photoablation, plasma induced ablation, dan photodisruption. Jadi kalau di kami ada satu mata kuliah yang disebut dengan biophotonics, ya. Kemudian ada satu lagi mata kuliah fotonika biomedis. Itu yang kita pakai untuk bagaimana mengeksplor ini, ya, lebih dalam. Jadi ini mungkin kalau dibahas di tatap muka itu bisa 1 atau 2 pertemuan, tetapi yang terpenting bahwa sumbu X menyatakan exposure time dalam hal ini adalah durasi pulsa, sedangkan yang kiri, yang sumbu Y adalah intensitas. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa kita bermain-main di low power laser, jadi sebenarnya bermain di fototermal dan fotokimia, ya. Sedangkan untuk yang warna orange itu photoablation, plasma induced ablation itu adalah untuk high power laser. Sehingga apa sebenarnya yang kita lakukan? Karena ketika kita di laboratorium dalam rangka untuk mendesain, karena yang kita lakukan sebelum kita melakukan terapi, kita adalah mendesain alat. Dan tadi saya katakan pasti kita sebenarnya membutuhkan teman-teman di teknik fisika, kita membutuhkan juga teman-teman di elektronika, ya, di instrumentasi, karena dari sini nanti keluar sebenarnya satu, berapa sih sebenarnya dosis energi yang pas. Kita tahu bahwa dosis energi itu adalah intensitas dikalikan waktu, sehingga kalau di parameter medis yang kita atur adalah beam tadi, luas permukaan tergantung pada area sampel yang kita tuju. Jadi mungkin kalau kita mengeksposur atau menterapi karies gigi, mungkin dengan menterapi kulit, tentunya dosisnya akan berbeda. Di sini kita atur. Jadi yang sumbu X ini menyatakan durasi pulsa dosis itu. Jadi kalau kami di mahasiswa fisikanya, kita eksplorasinya untuk bagaimana sih sebenarnya mekanisme interaksi. Apakah benar mekanisme interaksi dalam sebuah proses penelitian itu yang kita klaim adalah sesuai, sehingga dalam desain laser nanti, dalam desain instrumen, kita akan menentukan sebenarnya kita harus menggunakan laser jenis apa. Kemudian bagaimana variasi dosis. Berapa variasi dosis tadi tergantung pada efek apa yang nanti kita perlukan. Jadi sebenarnya dengan memahami satu PPT ini kita bisa mengimprovisasi apapun. Jadi kalau saya pribadi sudah bekerja di high power lasernya, kemudian juga sudah bekerja di yang bawah. Jadi sebenarnya yang seksi menurut saya yang bawah, karena dengan yang bawah kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia tuh mampu gitu ya mengeksplorasi alat, di mana alat itu nanti ya bisa menterapi kanker. Kemudian kita juga bisa kok mendesain advance material itu yang misalnya mensupport pengobatan kanker gitu ya. Jadi nanti akan saya ceritakan beberapa yang sudah kami kerjakan, tapi mungkin dengan audiens yang umum
tidak bisa terlalu detail. Monggo kalau nanti yang berminat kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, ini yang untuk wound healing process. Jadi wound healing process itu kenapa diperlukan? Karena biasanya kita pakai untuk membantu pasien-pasien yang diabetes ya. Jadi ada kalanya dia itu lukanya itu memang harus dalam kondisi lembab ya Pak. Kelembapannya selalu terjaga, tidak terlalu basah, juga tidak terlalu kering. Biasanya kita gunakan di sini. Ya. Jadi kalau tadi terkait dengan dosis energi itu tergantung dari goal yang kita harapkan. Jadi kalau kita mengharapkannya memang terapi kanker, filosofinya adalah bahwa kanker itu harus meninggal dunia seterusnya dan nggak bisa balik. Tentunya akan berbeda kalau kita mencoba untuk wound healing. Kita mencoba untuk penyembuhan flek misalkan. Kalau penyembuhan flek itu ya sel itu harus mati dan kemudian untuk jarak tertentu di waktu tertentu dia harus tumbuh kembali gitu ya. Karena kalau dia tidak tumbuh kembali kan berarti flek-fleknya itu tetap dihitam gitu ya. Jadi disitulah seninya bagaimana kita mengatur dosis sehingga dosis itu memang benar-benar dibutuhkan oleh sel, dibutuhkan oleh sampel yang kita eksplorasi. Tentunya ketika kita bermain di jaringan keras akan berbeda dengan bermain di jaringan lunak. Ketika kita kemudian akan mencoba proses wound healing, apa yang kita inginkan? Mungkin yang kita inginkan adalah pada waktu tertentu kolagen itu harus muncul. Jadi kalau kolagen harus muncul, maka ya paling tidak terapi itu harus sampai pada wilayah sekitar 20 hari. Ya. Jadi ini bagaimana sampel itu kita kelola, kita harus kembali ke bidang masing-masing sehingga nanti akan saya simpulkan bahwa sebenarnya kita butuh teman-teman yang ada di medis. Kenapa kemudian saya memilih di medis? Karena memang UNER unggul di Health Science Center, jadi UNER adalah unggul di medical science sehingga supporting seluruhnya itu ada di medical science. Walaupun terakhir-terakhir ini dengan adanya fakulti yang teknologi multidisiplin misalkan saya pribadi juga sekarang sudah mengarah juga ke renewable energy misalkan gitu ya. Tapi tetap bahwa kalau renewable energy berbasis solar energy engineering itu kan juga bermain-main di wilayah light gitu ya. Cuma bedanya kalau solar energy engineering itu nanti absorpsi panjang gelombangnya itu ada di UV gitu ya. Tapi kalau ini berada kalau untuk di jaringan tubuh itu sebaiknya memang di arah inframerah sampai dengan merah. Jadi memang perbedaannya adalah absorpsi di panjang gelombangnya. Nah ini adalah prinsip dari fotodinamik itu sebenarnya ada 3. Ada light dalam hal ini cahaya, kemudian ada photosensitizer itu adalah advanced material yang kita pilih sesuai dengan absorpsi laser yang kita pakai, kemudian adalah reaktif oksigen spesies. Jadi bagaimana kemudian penyinaran itu bisa menghasilkan ROS. Gitu. Kalau kita bekerja sendiri mungkin di orang-orang fisika saja, itu selalu kita hanya berpikir terkait dengan berapa besar sel yang nekrosis, berapa besar sel yang apoptosis gitu ya. Tetapi kalau kita bekerja dengan teman-teman yang dalam bidang lain tentunya kita amati saja langsung ROS-nya. Kita amati aja produk akhir dari sebuah apoptosis itu adalah kematian sel. Kita amati saja DNA-nya gitu. Kita ambil aja kalau misalnya dia itu memang di situ bisa dipakai pengobatan kanker, selalu akan muncul enzim tertentu yang ada ketika kita berinteraksikan antara laser fotosensitizer dan jaringan kanker. Jadi itu yang sudah coba kita buat. Memang akhir-akhir ini kalau mengarah ke biofoton mesti akan mengajak teman-teman yang di tempat lain. Seperti riset kolaborasi saya itu berinteraksi juga dengan teman-teman di UGM, di UB, kemudian di IPB, juga ada dengan di ITB tentunya yang minatnya di sekitar-sekitar lain ya. Nah, ini di sini jadi sebenarnya untuk yang salah satu pengobat terapi yang kemudian kami kerjakan itu bahwa fotodinamik terapi untuk terapi kanker itu harus menghasilkan apoptosis sel lebih dari 95%. Sampai saat ini memang belum dilakukan dan ternyata dari berbagai penelitian yang sudah kami lakukan tidak di instrumen itu letak
kenapa sampai saat ini belum mencapai apoptosis, tetapi justru sebenarnya dimodifikasi materialnya. Sehingga untuk penelitian-penelitian terbaru yang akhir-akhir ini mengajak teman-teman yang memang konsen ke material. Nanti tinggal menggeser ke material fotonik diabsorpsi panjang gelombang inframerah dan merah. Ya, ini ada beberapa photosensitizer, ya, itu yang sudah kita coba improve, ya. Kita sudah pernah menggunakan berbagai jenis, ya. Kalau misalnya kita menggunakan mungkin yang inframerah itu, tentunya kita juga harus mencari photosensitizer yang bisa menyerap di panjang gelombang, peaknya muncul di lebih dari 850 nanometer, ya. Jadi makanya tadi di pemilihan pertama yang sudah kita lakukan, desain itu harus jauh-jauh hari sebelum kita memesan lasernya. Kenapa? Karena itu akan berintegrasi juga dengan jenis photosensitizer yang akan kita kelola, yang sesuai dengan jaringan lunak atau jaringan keras yang kita akan improve. Ya. Ini klorofil. Sekarang saya bermain di klorofil. Kenapa? Sebenarnya itu adalah salah satu strategi untuk mendapatkan pendanaan, gitu ya. Karena di situ ada local wisdom. Kita sudah mencoba daun suci, kita juga sudah mencoba dari biomas, gitu ya, rumput-rumput yang biasanya sebenarnya dibuang itu kemudian kita olah menjadi zat photosynthesizer. Ada juga yang dari buah, ya, kandungan buah, ada juga yang dari bunga. Kita eksplorasi untuk bisa ke sana. Jadi sebenarnya kalau misalnya photosynthesizer ini yang sebelah kanan itu adalah jelas kimia karbon. Jadi dalam menginteraksikan, ketika saya memilih klorofil sebagai photosensitizer, sebagai suatu material yang akan kita improve dalam sebuah penelitian, maka di dalam tim penelitinya harus ada teman-teman dari kimia organik. Karena kalau mungkin sendiri, aduh bisa nggak ngerjakan yang lain. Jadi bagaimana caranya memodifikasi sehingga beberapanya bisa diganti, ya, itunya bisa diganti. Bagaimana menggantikan yang gugus-gugus yang sudah itu tadi dengan gugus yang lain. Kemudian ada juga yang fotoporfirin, tapi fotoporfirin tadi absorpsi panjang gelombangnya peaknya di ya 400 nano, gitu ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin kalau untuk kanker tidak terlalu match, gitu, tapi untuk sampel yang lain mungkin bisa, ya. Kemudian ini tadi bahwa ketika ada sebenarnya yang kita goalnya untuk fotodinamik terapi adalah kematian yang diinginkan, kerusakan yang diinginkan. Sampai sejauh mana sebenarnya kerusakan itu, ya sementing ya rusak tapi diinginkan. Ya, untuk itu makanya tadi di awal bagaimana theoretical background itu akan mendasari berapa sebenarnya dosis yang kemudian kita improve. Sebenarnya kalau kajian lebih detailnya dari sisi fisika ada yang disebut dengan quantum yield, ya. Itu yang kita improve untuk bagaimana berapa besar sebenarnya quantum yield yang kita eksplorasi. Tuh. Ini adalah juga bisa dipakai juga aplikasinya untuk for imaging. Jadi kalau kita menggunakan misalkan mikroskop fluoresen tadi itu, bagaimana kemudian kita mencoba untuk mengoleskan material tertentu sehingga itu muncul fenomena fluoresen yang kemudian kita bisa melihat dari mikroskop yang biasa, ya. Dan ini adalah beberapa aplikasi, ya. Dari aplikasi itu semuanya kalau kita melihat untuk diagnosis dan terapi itu kebetulan di kami di Departemen Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga itu memiliki 5 kelompok bidang keahlian. Itu yang pertama adalah biofisik atau medical physics, kemudian material fisik, instrumentation and computation, fotonik, dan theoretical physics. Jadi integrasi semuanya, kalau misalnya kita pengen melihat berapa sebenarnya quantum yield yang diinginkan, kita bekerja sama dengan teman-teman yang di teori. Kalau kemudian kita ingin membangun instrumennya, kita bekerja sama dengan teman di instrumen. Dan juga kalau kemudian bagaimana, ayo dibantu dong, misalkan photosensitizernya, ya kita bekerja sama. Jadi ada beberapa yang photosensitizer kita kasih nano, kemudian kita kasih gold nanorood dan sebagainya. Sebenarnya intinya adalah mencari yang paling optimal sehingga bisa menghasilkan
apoptosis sel yang lebih besar. Jadi mungkin untuk penelitian-penelitian ini kita sudah menghasilkan lulusan-lulusan dalam bidang S1, S2, dan S3, dan juga tetap berkolaborasi dengan teman-teman di biologi, kemudian teman-teman di matematik, karena ada beberapa yang mungkin memang membutuhkan modeling tertentu gitu. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana akan kolaborasi itu akan menghasilkan atau dengan teman-teman yang lain. Dan sekarang ditambahkan dengan satu fakultas teknologi maju dan multidisiplin memiliki 5 studi program, yaitu teknik elektro, teknik industri, kemudian teknik robotika dan kecerdasan buatan, memiliki juga rekayasa nanoteknologi, dan kemudian juga memiliki teknologi sains data. Jadi biasanya teman-teman di ITE dan kemudian teman-teman di RN juga kita sekarang sudah mulai kita sinergikan untuk penelitian bersama. Karena kalau di kami, kalau namanya riset group itu ada di fakultas masing-masing, kalau riset center itu adalah gabungan antar fakultas gitu. Jadi kita karena kemarin dengan pendanaan matching fund kita mendapatkan pusat unggulan baru yang disebut Biophotonic Research Center, sehingga itu kita mengajak seluruh komponen di Universitas Airlangga untuk bersama-sama mengeksplorasi dari keilmuan masing-masing. Ini kita juga sudah mulai masuk di optical biosensor, fiber optic displacement sensor sudah kita kerjakan dengan FODS. Untuk yang surface plasma resonance sekarang juga ongoing ya, untuk mengerjakan bagaimana kemudian prisma itu bisa kita coating mungkin dengan yang pertama kemarin dengan grafin, kemudian ternyata hasilnya belum baik, berarti misal kita coba dengan TiO2, kemudian kita coba dengan yang lain. Yang kita coating bisa saja prisma, juga bisa saja fiber optic sensor. Jadi kita pakai fiber taper yang kemudian kita coating dengan agar menghasilkan fenomena plasmon itu, sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Untuk yang quartz kristal microbalance kita bekerjasama dengan Universitas Brawijaya ya untuk mengimprove ini. Ini salah satu contoh hasil dari proses revitalisasi yang menggunakan Q-Switch untuk jaringan kulit ya, di jaringan kulit. Membacanya saya yakin kalau teman-teman dari fisika teknik sebenarnya itu apa ya gitu, sehingga untuk berkolaborasinya di sini kita berkolaborasi dengan teman-teman di biologi. Di sini kita bisa melihat mana sebenarnya sel yang sedang berkoagulasi, mana sebenarnya sel yang kropeng, mana sel yang kemudian menghasilkan luka, dan kemudian dan sebagainya. Dari situ kita bisa tahu ketika kita mengimprove variasi dosis, kita bisa melihat sebenarnya dosis mana sebenarnya yang paling bagus ya, dosis mana yang paling oke. Kemudian berikutnya ini adalah kemarin ini salah satu dari hasil penelitian disertasi saya. Jadi disertasi saya ada beberapa yang memang dilakukan di University Teknologi Malaysia, karena sebenarnya saya di disertasi mengeksplorasi laser energi tinggi ya, laser energi tinggi itu memang untuk gigi ya, kemudian dosis yang ada di gigi kemudian kita eksplor untuk jaringan lunak. Ya, ternyata jaringan lunak tidak memungkinkan ya kalau menggunakan laser daya tinggi, sehingga kemudian kami di lab berhasil untuk improve untuk laser daya rendah. Jadi kita bisa berdasarkan hasil disertasi itu kita bisa mengimprove, memilih dosis-dosis yang kemudian cocok untuk terapi pada kulit, kemudian terapi pada gigi, dan juga termasuk terapi pada kanker ya. Jadi tergantung dari kebutuhan. Kalau kemudian kita ingin melihat kerusakan, berarti kerusakan itu ditandai dengan adanya karyopignotik pada sel ya, yaitu apakah itu disebut karyopignotik, apakah itu disebut dengan bleeding, ya kita duduk bareng dengan teman-teman di biologi. Ya. Ini yang biosensor, kita bekerja sama dengan teman-teman di UB, ya, dengan teman-teman di UB kita berusaha untuk bagaimana mengcoating ya sensor yang sudah ada di pasaran dengan sensor-sensor yang memang nanti bisa menghasilkan proses mikrobiologi. Jadi ini juga pasti ada di situ adalah teman-teman dari bidang kimia. Ya, ini beberapa persamaannya, kemudian ini beberapa dasar teorinya yang bisa digunakan sebenarnya adalah adanya pelipatan frekuensi ya yang bisa dilakukan.
Ini bagaimana prosesnya mulai dari adsorpsi, microencapsulation, entrapment, cross-linking, dan covalent bonding. Ini sebenarnya ke arah theoretical background-nya ya, ke fisiknya. Tapi kalau untuk yang teman-teman di engineering mungkin bisa langsung mengeksplorasi untuk sesuatu yang terkait dengan bidang masing-masing. Ini juga sudah sangat kita kerjakan dan sudah berkolaborasi cukup lama dengan Photonic Research Center University of Malaya, dan juga kita bekerja sama dengan Laser Center University Teknologi Malaysia. Jadi kalau untuk yang fiber optic displacement sensor, insya Allah kita sudah jalannya sudah banter ini, mulai dari kita pakai untuk jaringan lunak, jaringan keras, atau mungkin di industri, atau sampai ke banyak hal ya. Ini kita bisa juga, kita terkolaborasi juga ini dengan teman-teman di engineering ya, di teknik elektro, karena ternyata Photonic Research Center itu sebenarnya penguasanya tanda petiknya adalah teman-teman di electrical engineering. Kita juga sudah masuk di dentistry, karena kebetulan kalau untuk yang S3 saya itu kan adalah dentistry ya, arahnya ke ke gigi ya, enamel maupun dentin ya. Kemudian juga bisa mengarah ke imaging, dan kemudian ke IT juga, karena nanti ketika kita mengeksplor data itu datanya banyak banget, sehingga kalau kita tidak menggunakan IT, tidak menggunakan bantuan software. Jadi ada anak yang mau jalan di sini, tapi Bu, saya pengen visualisasi 3 dimensinya, monggo gitu. Jadi kalau untuk yang FODS ini kita sudah running well, insya Allah. Ya. Kemudian ini juga sudah dipakai untuk estimasi permukaan dari surface dari gigi, itu memang menggunakan fiber optic displacement sensor ya. Jadi mulai dari laser yang kita gunakan laser helium neon, bisa juga masuk di laser dioda. Jadi akhir-akhir ini kita mengimprove-nya itu adalah dari laser dioda. Kenapa? Karena memang goalnya kami agar penelitian ini tidak hanya stay di laboratorium, tapi kita bisa bagaimana alat itu mungkin bisa dipakai untuk mobile instrumen ya. Ini beberapa contoh yang variasi dari output tegangan terhadap displacement-nya. Kita sudah improve nih menggunakan FODS ya untuk berbagai ini. Jadi kalau bagaimana bahannya, ini kita bekerja sama dengan teman-teman di teknik material kedokteran gigi. Ini adalah dental contour ya. Kita lihat bahwa memang gigi itu pada dasarnya memang tidak sama, karena kalau kita melihat di sini ada warna-warna, itu sebenarnya warna-warna itu menunjukkan ketidaksamaan dalam sifat karakter atau properties dari giginya ya. Sehingga ketika itu yang menyebabkan kenapa disertasi S3 saya harus tambah 1 semester, karena tidak bisa dianalisis dengan statistik ya. Jadi harus menambahkan logika fuzzy untuk bisa mengeksplorasi dengan benar, karena memang faktanya antara gigi kiri dan kanan juga benar-benar tidak mungkin. Ya, ini beberapa yang sifatnya penelitian di laboratorium. Ini adalah membangun aksi lasernya ya. Jadi kita bermain itu di 3 hal. Di pokoknya ada laser kita pakai untuk pengobatan, kita pakai untuk diagnosis, tapi kita juga membangun material foton. Ya, kita juga membangun aksi lasernya, Tapi kalau membangun aksi lasernya memang belum bisa dilakukan penelitian ini di kami di Universitas Airlangga. Biasanya kami kirim mahasiswa kami kalau nggak UTM ke UM. Tapi memang kita batasi untuk mahasiswa yang S2, S3 gitu ya. Tapi ada beberapa mahasiswa S1 yang juga seleranya cukup tinggi gitu. Kemudian ada satu anak yang memang menyelesaikan di sana, walaupun sebenarnya untuk S1 sebenarnya cukup di sini, cuma dia pengen eksplor lebih dengan alat-alat yang ada di sana, dan alhamdulillah dia juga diterima ya untuk langsung lanjut S2 di sana. Oleh Oktober nanti juga berangkat. Jadi
hubungan kami dengan Photonic Research Center UM dan Laser Institute untuk UTM insya Allah sudah oke. Ini ada beberapa ya, tracing. Kemudian ada 2 material sebenarnya bisa mensupport dari sini ya. Material pertama adalah organik material ya. Ini saya katakan tadi seksi ya karena terkait dengan material-material klorofil, mungkin sekarang istilahnya green technology gitu ya, mengarah ke green technology, dan itu ketika pendanaan dari luar itu pasti diterima gitu, mengeksplorasi, apalagi kemudian goalnya, dan kebetulan memang satu paten saya sudah keluar ya terkait dengan organik material itu kalau dari ini bersama dengan mahasiswa bimbingan S3 bahwa dia dari Kalimantan, di sana di mana Kalimantan itu punya banyak semak belukar gitu ya, itu yang kita ubah menjadi photosensitizer untuk terapi kanker. Tapi juga ada anorganik material, jadi anorganik material juga banyak, terus golongan nanurut, golongan nanopartikel dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya memodifikasi klorofil. Kita sedang kerjakan sekarang untuk carbon dot, untuk fototerapi ya, yang selektif ya, potensial juga. Kenapa kemudian kita mengarahkan ke harus dimodifikasi klorofilnya? Dari beberapa penelitian itu kita tuh kemarin itu merasa bahwa mungkin instrumen kita yang kurang clear gitu. Ternyata setelah berkali-kali kita mencoba improve, sebenarnya justru fotosensitizernya yang belum maksimal. Kenapa? Kalau kita pakai klorofil, jadi klorofil itu solusinya tidak dengan menanokan, tetapi justru dengan mengcoating klorofil, karena klorofil mudah untuk teroksidasi sehingga ketika dia masuk ke dalam peredaran tubuh maka dia pasti akan teroksidasi sebelum sampai ke sasaran, sehingga modifikasi pertama kemarin justru tidak dilakukan dengan cara menanokan tapi justru dengan mengcoatingnya untuk agar photosensitizer itu mampu sampai di lokasi yang dituju dengan baik. Dan ini kalau kita pakai untuk mahasiswa S2, S3 sangat seksi banget gitu ya untuk mengarahkan ke sana gitu. Apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang mengarahkan ke material gitu. Ini ya, kenapa dia mengeksplorasi di near inframerah? Karena memang di dalam medis yang umum dipakai itu ada di sana. Jadi optical window tadi menyebabkan dia memang mungkin itu kalau ada di IR ya. Kenapa penetrasinya lebih ya ketika masuk di jaringan biologi ya. Jadi sebenarnya banyak ya. Kemudian kita memilih kemarin ini tadi CDS ya, responsive carbon nanodots. Ini di sini kami juga bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Ya, bagaimana itu bisa menghasilkan ROS gitu. Ternyata ya mendeteksi ROS pun juga tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kita juga perlu berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ya, ini juga bisa juga dipakai untuk bioimaging ya. Jadi bagaimana kemudian sel-sel itu kita warnai, pewarnaannya dengan material apa sehingga kemudian dia bisa memfluoresensikan. Ya. Dan sebenarnya nanti ke aplikasi kliniknya ketika alatnya sudah oke, karena yang terpenting dari alat sebenarnya itu adalah jarak antara laser itu keluar dengan jaringan tubuh. Ya, kalau dari hasil penelitian S3 saya bahwa jaraknya adalah 2 mili untuk laser NDIAC ya. Jadi ketika kita mau terapi fototerapi dengan menggunakan plasma induced ablation itu jaraknya 2 mili dari gigi kayak gitu ya. Jadi di sini nanti akan disuntikkan, setelah itu laser akan ditembakkan ya, dari situlah dengan penembakan laser maka zat-zat ini akan aktif lebih dan lebih cepat gitu. Jadi yang diharapkan itu adalah apoptosis. Apakah itu apoptosis? Apoptosis itu adalah kondisi di mana sel itu mati bunuh diri. Jadi bukan sel itu mati dengan cara menambahkan dosis energi sebanyak-banyaknya, tapi justru bagaimana dengan energi yang minimal agar tidak mengganggu jaringan sel di sekitarnya, itu bagaimana dia mengajak sel-sel
mati di sekitarnya untuk meninggal dunia. Jadi sampai sekarang kenapa masih terus dilakukan yang untuk kanker, mencari untuk pengobatan alternatif, karena sampai saat ini pengobatan dengan metode apapun untuk kanker masih banyak efek samping. Sehingga perlu tetap dicari metode alternatif untuk mengarahkan ke sana. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi nanti dari apa yang kita lakukan di lab, nanti aplikasi klinisnya adalah ke sana. Memang kadang-kadang memang kalau penelitian mengarah di pasien itu juga membutuhkan daya tahan tubuh dan pikir yang kuat gitu. Karena standar kita tentunya adalah layanan dan itu juga terintegrasi dengan bidang lain, sehingga makanya penelitian saya ada yang mengarahnya ke multi industri, kemudian ada yang sekarang saya bermain juga di tahanan pangan gitu ya, untuk menggunakan prinsip yang memang relatif hampir sama, mekanisme interaksi laser terhadap jaringan, tapi jaringannya diganti dengan pangan yang kita eksplorasi. Ya, ini adalah goal penelitian yang memang sudah dilaksanakan cukup lama, ya. Tapi sampai saat ini memang belum maksimal, tinggal sedikit lagi. Ketika nanti kita coba ini eksplorasi maka kita akan coba untuk uji klinis. Jadi setelah uji lab kita sudah uji klinik. Jadi kalau uji in vivo ya. Jadi dari in vivo itu kita cobakan dengan mencit gitu. Mencit kita buat kanker, kemudian setelah itu dosis-dosis dan kemudian variasi fotosensitizer yang sudah kita dapatkan dari lab, kemudian kita coba di situ, baru kemudian kita masuk di uji klinis. Biasanya sebelum uji klinis biasanya kita harus mencoba di hewan yang paling mendekati dengan manusia. Biasanya itu pakai monyet ya. Itu kemarin dari hasil vaksin merah putih itu juga menggunakan monyet, ternyata monyet itu juga mahal juga. Jadi kadang-kadang memang kalau nggak kuat itu ngelogro gitu, karena memang proses yang dilakukan adalah sangat panjang. Jadi di sini kita juga kolaborasi dengan chemistry dan medical field, karena sebenarnya untuk penelitian-penelitian yang di level fisika dan instrumennya mungkin sudah oke. Mungkin kesulitan pertama kemarin kita membuat instrumen itu lebih kecil gitu ya. Karena ketika kita akan mengeksplorasi secara in vitro, alat kita kan harus masuk di laminar flow gitu ya. Jadi kalau beberapa teman itu tahu alatnya gede itu terus nanti takut laminar flow-nya rusak, sehingga itu improvisasi dari sisi materialnya itu mengecilkan size sehingga kemudian tidak membuat bidang lain takut gitu ya. Jadi mungkin improvisasi seperti itu, tapi tetap saja dengan mengecilkan itu kita harus mengganti jenis lasernya kah dan sebagainya gitu ya. Ini kita sudah mulai masuk di deteksi kanker dengan menggunakan surface plasmon resonance gitu ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah coba di lab itu sudah mulai bisa digunakan ya prismanya, sehingga kemudian nanti kita harus sebelum masuk ke kanker itu kita mencoba untuk menggunakan sampel-sampel yang mungkin cost sosial dan juga cost bahannya tidak terlalu mahal gitu ya. Nanti kalau sudah baru kemudian kita cobakan untuk di kanker. Kita cobakan untuk mycotoxin dan juga kita coba untuk kanker. Jadi memang kita mencoba di situ untuk eksplorasi. Tentunya kita lihat di sini juga ada CCD kamera dan sebagainya yang kita pakai untuk mengeksplorasi itu. Ya. Kemudian ini beberapa klorofil yang sekarang kita gunakan ya, kita coba eksplorasi dari beberapa daun tembelean ya. Mungkin kalau di desa ini nggak kepake karena baunya nggak enak gitu ya. Kita pakai untuk mencoba di sini ya. Goal yang kita cari adalah klorofil A ya. Klorofil A ya, walaupun sebenarnya klorofil B juga sudah ada. Kenapa? Karena kita carinya kalau klorofil A itu ada absorpsi di inframerah ya. Tapi kalau klorofil B kan di merah dan inframerahnya kan pendek banget ya. Tapi kalau misalnya di klorofil A kita ambil yang 400 yang UV tadi kan juga tidak pas dengan kebutuhan kami di medis.
karena kebetulan kami di medis inframerah-merah, sehingga bagaimana nanti ketika klorofil itu kita sintesa, di situ ada klorofil A, ada klorofil B, ada karotenoid, itu bagaimana klorofil B dan karotenoidnya dibuang. Jadi itu memang bisa satu disertasi sendiri ya memang untuk mengeksplorasi itu. Ini beberapa hasil yang sampai saat ini sudah kita lakukan. Itu kita sudah mencoba untuk ada di 406, kita juga sudah mencoba di 516, kemudian 554, 600 dan 626. Ya ini kita coba untuk hasil dari DNA, elektroforesis DNA dengan dioda laser. Jadi dari sini memang kalau kita lihat kematian DNA-nya belum ekstraksi meninggal dunia, gitu saya katakan. Dia masih lamuk-lamuk, sebenarnya masih kemungkinan potensi untuk tumbuh kembali. Sehingga kemarin kami sudah berdiskusi dengan teman-teman biokimia, jadi akan dieksplorasi ditambah dengan enzim tertentu. Jadi tidak cukup hanya dengan klorofil, tidak cukup hanya dengan quantum dot, nanti kita akan tambahkan enzim, ya, terapi enzim. Ini adalah beberapa hasil yang sudah kita lakukan, ya. Kemudian ini kita menggunakan, ini pada saat ini memang di kami flow cytometernya belum run. Kemarin kami bekerja di UGM, tapi UGM-nya juga sedang kameranya ada yang sedang rusak, sehingga kami menggunakan mikroskop fluoresensi biasa. Kemudian setelah itu insya Allah alhamdulillah UNER sudah datang untuk flow cytometernya, nanti bisa kita update kembali. Ini beberapa nanomedesign ya, biomedical system yang berbasis dengan fluoresen. Ini yang sekarang juga sedang aplikasi untuk yang lasik gitu ya. Jadi kalau lasik itu sebenarnya menggunakan fenomena high power laser, itu yang menggunakan fotoablasi ya. Jadi memang ini harus order nano ya, order nano. Jadi di Surabaya juga sudah ada, tetapi juga tidak bisa sendiri hanya dari kita ya, tetapi juga dari sisi biomaterialnya dia ada di anestesinya. Jadi di anestesi itu dibuat sedemikian rupa sehingga mata itu siap untuk menerima eksposur dari high power laser yang akan dilakukan, dipakai untuk mengikis jaringan tadi. Nah, ini beberapa jenis aplikasi untuk scan rejuvenation itu sebenarnya sudah sangat kuat untuk di situ, sehingga kalau saya pun sekarang pelan-pelan beralih tidak ke kanker tadi ya. Kanker memang prosesnya panjang, kami juga bermain sekarang di kulit untuk terapi ya, dan juga yang terakhir juga bisa dipakai untuk mensupport teman-teman di keperawatan untuk membuat terapi untuk agar para manula itu bisa nyaman ya. Biasanya kalau manual itu ada yang keringin dan sebagainya, kita pakai biostimulasi dengan menggunakan laser. Jadi tipe lasernya juga banyak. Nanti bisa apakah low dose, apakah high dose, apakah nanti mau bersifat ablasi apapun tidak, ya nanti kita bisa pilih ya. Nah, nanti tergantung sebenarnya, makanya untuk dana penelitian yang agak tinggi kita bisa memilih jenis laser yang mungkin lebih bagus gitu, sehingga eksplorasi bisa. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan high power laser, biasanya kami pinjam resource sharing-nya di Photonic Research Center atau University Teknologi Malaysia. Ya, ini untuk dental. Kalau untuk dental sebenarnya biasanya satu dipakai untuk pengganti bor gigi gitu ya. Kenapa bor gigi harus digantikan? Alternatif gitu ya. Kalau untuk rumah sakit yang sudah mungkin pangsa pasarnya menengah atas, biasanya bornya sudah tidak lagi menggunakan bor yang manual tadi, biasanya menggunakan laser ya seperti mungkin kalau untuk pisau untuk memotong kulit kan sudah pakai laser gitu ya. Tapi sekarang kenapa kok tetap pakai bor ya? Mungkin ya teranu ya pada biaya gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien datang kemudian memang tidak mampu dalam tanda petik untuk mengeksplorasi dengan menggunakan laser, dia biasanya menggunakan tetap dokter akan memberikan yang sesuai dengan misalnya kemampuan dari pasien masing-masing. Tapi sebenarnya bisa juga
Ya, di sini bahwa delivery sistemnya pasti menggunakan optical fiber. Jadi optical fiber di sini dipakai sebagai tempat delivery-nya, ya, agar tidak ini. Aplikasinya kan bisa banyak ini ya, bisa ke karies, kemudian enamel dentin, bisa juga dipakai untuk penyembuhan karies, tapi penyembuhan karies itu bisa langsung ke giginya atau bisa ke jaringan-jaringan sehat sekitarnya. Jadi ada satu mahasiswa S3 itu yang sedang mencoba mengeksplorasi itu ya. Jadi ada beberapa vitamin itu yang memang muncul, termasuk vitamin D2 itu akan bisa bekerja ketika ada signaling cahaya gitu ya. Jadi itu yang disasar. Dulu ketika pandemi kan diminta untuk berjemur, tapi tidak lebih dari 10 menit sebenarnya, hanya mengaktifkan sinyal yang memang harus aktif ketika vitamin itu bekerja. Ya. Seperti konsep-konsep itu yang kita harus duduk manis dengan teman-teman yang memang mempunyai kompetensi ke arah sana. Dan ini adalah untuk beberapa teknik yang lain, mungkin kita sedang bekerja di surface plasma resonan memang. Jadi memang ini sedang tren ya, tapi baru saja kami berhasil untuk, karena prinsipnya adalah adanya pelipatan indeks bias dan sudah berhasil sebenarnya di lab, tapi sekarang ternyata sedang mendesain untuk tempat sampel. Kalau sampelnya itu padat is okay, tapi kalau sampelnya cair kita butuh tempat sampel di mana tempat sampel itu juga tidak mengganggu surface-nya bekerja. Ya. Kemudian ini beberapa laser application di medical yang sudah kami kerjakan di sini ya, menggunakan untuk pasien-pasien yang diabetik, ya, untuk penyembuhan luka untuk pasien-pasien yang diabetik. Ya, kita sudah masuk ke sana, tetapi begitu nanti masuk ke wilayah aplikasi klinis, ya luar biasa juga. Nanti kita harus mengikuti aturan main yang ada di situ, termasuk ethical clearance-nya. Nah, ini yang untuk yang gigi. Jadi kalau yang untuk gigi itu memang ya menjadi pasti akan berinteraksi dengan teman-teman fisika. Kenapa? Karena kalau gigi itu ada hidroksiapatit, dia di situ sebagai senyawa pasti akan menggunakan X-ray diffraction. Ini adalah hasil Sam Edax, ya, bahwa sebenarnya produksi plasma itu adanya butiran adanya pentul tadi ini yang keluarnya akan sebesar dari energi yang kita berikan. Nah, dari sini akan menimbulkan efek leleh dan efek retak. Nah, efek leleh dan retak itulah yang diaplikasikan untuk penyembuhan pada karies. Ini yang coba kita explore untuk mengarah ke sini, sehingga ternyata ada efek leleh dan juga ada efek itu ya, efek leleh, dan itulah yang kemudian dipakai untuk variasi karies gigi. Karena sebenarnya kalau seseorang itu dikatakan giginya tidak karies, maka CA per P-nya itu harus pada kondisi tertentu. Kalau misalnya lebih tinggi atau lebih besar, dia akan pasti dia akan ada kelainan. Ya, ini beberapa yang tengah atas ini alat-alat pertama yang kita buat memang terlalu besar gitu ya. Kemudian setelah itu kita coba eksplorasi sehingga kemudian kita ada di kiri. Jadi yang di kiri ini kita sedang proses untuk paten ya. Ini adalah untuk yang in vitro. Jadi in vitro ketika kita masukkan itu dia bekerja sendiri untuk beberapa sumur yang kita akan run ya. Kita coba eksplorasi dengan gold nanoroot ya, hasilnya seperti ini. Kenapa gold nanoroot ya? Memang tadi yang dikatakan intinya adalah modifikasi material agar kalau kita menggunakan gold nanoroot ya memang agar gold nanoroot itu bisa dipakai untuk photosensitizer pada saat terapi fotodinamik terapi atau fototerapi. Nah, ini beberapa HKI yang terkait dengan produk. Ini gelang pemasar laser terapi fotodinamik sel kanker sudah mendapatkan paten gitu ya. Jadi bagaimana fotonya itu dibuat dalam bentuk gelang itu di sini. Kemudian untuk yang ini alat ukur glukosa urin itu sebenarnya mungkin bisa masuk di diagnosis bukan terapi. Tapi ini kita mendapatkan paten internasional untuk yang ini alat kadar. Jadi ini semangatnya sebenarnya bahwa kalau teman-teman sedang diabetes itu kan harus kalau kita melakukan terapi itu harus kondisi diabetiknya stabil gitu ya,
agak tinggi sedikit, pasti dia nggak mungkin akan dilakukan tindakan invasif pada dokter. Kenapa? Karena nanti akan pendarahan terus gitu ya. Sehingga kenapa menggunakan glukosa urin, sehingga membantu teman-teman yang sedang diabetesnya tinggi tetapi memang butuh pengontrolan gitu ya. Kemudian yang ini yang biomaterialnya kita juga sudah mendapatkan biomaterial klorofil, brontikus, terlapisi albumin sebagai fotosintetisator organik. Tapi ternyata ini pun juga belum maksimal sehingga kita mencoba untuk memodifikasi untuk yang lainnya. Termasuk penerapan teknologi di bidang kesehatan ini juga sudah ada hak ciptanya, ini juga aplikasi dari beberapa yang sudah kita lakukan selama ini. Mungkin dari saya itu, jadi intinya monggo kita bisa berkolaborasi, karena kalau ngerjakan sendiri-sendiri akan susah ya. Kalau kemudian kita berkolaborasi dengan high-tech yang ada dan juga dengan hati yang bekerja di situ, insya Allah kita bisa maksimal. Monggo kami undang untuk datang di Universitas Airlangga berkolaborasi bersama kami di Photonic Research Center Universitas Airlangga. Baik, Mohon terima maaf kasih yang kurang Prof. berkenan. Sama-sama. Iya, wah ini banyak hal yang menarik ini teman-teman. Baik, ini ada yang chat, ada yang tanya. Mungkin kita beri kesempatan yang mungkin bisa raise hand ya. Kalau bisa langsung kan enak. Monggo rekan-rekan yang hadir ini yang raise hand, monggo saya beri kesempatan sebelum membacakan pertanyaan. Pertanyaannya banyak, panjang-panjang nggak nyaman. Mereka ditutup napa pripun Pak nggih? Kenapa? Ditutup napa? Ditutup ini nggak kenapa-napa Bu. Nggih. Ya itu. Monggo yang raise hand, kayaknya yang raise hand sepi yang raise hand. Jam strategi tidur untuk tidur ini Pak. Iya, ini jam nggak ada yang raise hand ini itu. Kita mulai yang pertanyaan nggih, Prof. Retno nggih. Nggih. Ya, ini yang pertama itu dari Pak Iyos kayaknya. Ini Pak Iyos itu di chat room-nya izin bertanya, Pak Suyanto dan Prof. Retno, mohon tanggapan dan pencerahan Prof. Dalam 10 tahun terakhir berkembang metode terapi dengan menggunakan cahaya, matahari pagi, dan atau lampu sorot kurang lebih 40 watt. Dengan bantuan perantara benda bioglas, produk teknologi Korea, atau di sini benda gelas atau kaca yang tersusun dari 14 senyawa logam oksida. Ini nggak saya sebutkan poinnya. Jadi ribuan pengguna mengklaim bioglas ini efektif dalam mengobati banyak penyakit seperti kanker, tiroid, glukoma, kelenjar tubuh, peredaran darah, saraf kejepit, dan seterusnya, dan sebagainya. Sejauh mana validitas terapi ini ditinjau dari disiplin biofotonik terkait aplikasinya dalam bidang alternatif medis. Nah, ini dari Pak Yos, Prof. Retno. Terima kasih. Yeah. Ini saya juga sering nongkrong untuk lihat yang itu loh Pak, yang di Antv apa yang terkait dokter laser itu ya. Laser. Jadi memang kalau misalnya tadi yang disampaikan oleh di pertanyaan di Pak Yos, Mantunur, pertanyaan Pak Yos itu adalah sifatnya biostimulasi sebenarnya. Dari semua buku yang saya baca, biostimulasi itu belum bisa dikategorikan exactly keilmuan gitu Pak. Jadi ada faktor seni, mungkin sama dengan akupuntur ya. Akupuntur tuh kita juga sudah melakukan akupuntur kan pakai jarum gitu ya. Jarum itu, tapi kenapa? Karena titik akupuntur itu ada di 7 mili dari permukaan kulit. Sehingga kalau kita akan ganti untuk pasien yang diabetes gitu, kalau kena jarum mungkin nggak bisa, kita kan sudah ganti dengan laser. Kita juga sudah pakai untuk penggemukan sapi. Tapi kalau sapi kita tembaki laser kan tidak masalah Pak, entah itu benar atau tidak gitu. Tapi kalau manusia juga tunggu dulu ya. Jadi kan sudah dipakai teman-teman FKH. Pak, saat ini jangan pakai laser itu. Gak apa-apa Bu, yang penting kok hewannya juga nggak bilang aja Bu. Jadi kalau yang tadi itu sebenarnya tadi sudah saya katakan bahwa sebenarnya ketika dulu pada saat pandemi itu saya diminta menulis juga. Saya sudah di Jawa Pos pada saat itu bahwa memang dari analisis yang saya lakukan tuh kita boleh berjemur itu hanya maksimal 10 menit, Pak. Kenapa? Karena di dalam sinar matahari itu ada absorpsi 432 itu adalah absorpsinya milik DNA. Jadi kalau kita duduk di situ
dan kan semakin lama semakin bagus misalnya gitu ya. Itu ya nanti absorpsi DNA ya buyar, DNA juga bermasalah. Jadi hanya 10 menit sebenarnya dipakai untuk mengaktifkan. Jadi sebenarnya konsepnya itu mengaktifkan beberapa vitamin dan enzim yang memang perlu aktif dengan signaling cahaya. Nah, makanya tadi kan dikasih coating itu kan coating tadi FE itu kan coating yang kita sedang lakukan itu sebenarnya ya mengaktifasi tadi. Tapi apakah mengaktifasi itu menyembuhkan, itu yang belum tentu. Kalau memang penyakit-penyakit yang disebabkan karena ketidakseimbangan energi itu bisa. Misalkan ketidakseimbangan energi itu mungkin stres ya. Kemudian penyakit misalnya kok tidak nyaman karena mungkin capek, itu bisa. Tetapi kalau penyakit kanker saya tidak yakin untuk bisa. Karena penyakit kanker itu enggak, karena mungkin dia menjadi fresh gitu ya. Karena memang yang sumbatan-sumbatan itu bisa jalan gitu Pak, dengan adanya stimulasi yang dilakukan tadi. Tetapi stimulasi tadi nanti fresh-nya itu ujungnya adalah membuat karena sirkulasi darah itu menjadi lancar sehingga dia menjadi fresh. Tapi belum tentu menyembuhkan gitu. Nah, yang menjadi masalah yang kemarin juga ketika Balai Instrumen Nasional datang ke UNER kan juga saya protes tanda petik. Kalau alat-alat Cina kenapa kok nggak ribet masuknya? Kalau kita penelitian tuh aduh ributnya setengah mati. Makanya peneliti itu sebenarnya kalau sudah sampai diuji, saya itu sudah di in vivo ya, mau ke kayak mau ke uji klinis tuh awang-awangan gitu Pak. Dengan banyak yang harus dilakukan. Makanya sebenarnya intinya adalah seperti itu. Memang ada yang bisa, seperti yang dulu terapi dengan menggunakan gelang magnetik itu loh Pak. Ya, gelang magnet itu kenapa kalau untuk orang tua bermasalah? Karena sebenarnya dengan ada magnet di situ kan dia mensearahkan, ya bisa mensearahkan geraknya itu ya. Sehingga kalau gangguannya itu banyak, kalau sudah piantun sepuh gitu kan mungkin di situ sudah ada kolesterol, sudah ada apa, sehingga dengan dosisnya kan dia nggak pernah bisa share dosisnya berapa, sehingga wes pokok pakai aja, nanti kalau pusing dilepas. Kenapa pusing? Justru kalau pusing itu karena terlalu cepat, karena tadi lancar terlalu cepat gitu. Nah, itu sebenarnya memang perlu perlu diteliti dosisnya sebenarnya, dosis pemakaiannya. Makanya karena sementara ini kalau teman-teman yang ada penyakit yang vitiligo itu Pak, yang putih itu ya. Karena kemarin saya nguji teman-teman dari kedokteran spesialis kulit itu ya. Dia kan di Rumah Sakit Daji itu ada yang terapi itu. Jadi terapi cahaya itu pasien dimasukkan di lemari yang ada UV-nya itu loh Pak. Kayak neon gitu ya. Jadi padahal sebenarnya tadi bahwa dosis energi E sama dengan P per A dikalikan T. P per A itu dalam bidang medis itu pasti mesti konstan ya. Karena alatnya dibuat segitu, cahayanya segitu. Jadi sebenarnya dosis itu kalau di jurnal saya bilang mahasiswa, kamu nyari dosis di penelitian kedokteran, nggak mungkin bunyi kemudian Joule. Itu nggak mungkin. Dia bilang mesti sekian detik karena P per A-nya dibuat konstan. Nah, ketika dimasukkan di alat tadi, saya tanya dokternya, dosisnya berapa? Dokter, waduh nggak pakai dosis. Nanti kalau dia kepanasan ya kita keluarkan, nanti suruh balik lagi. Ternyata juga ilmiahnya juga enggak ada, tapi gini kalau prinsip teman-teman daripada kemudian tidak sembuh gitu. Dan beberapa kami misalnya kemarin saya penelitian terkait dengan hidroksi apatit gitu ya. Dia malah tambah dipukuli. Kalau kita pada pakai survei plasma resonans biar homogen sama dia diberikan apa? Ya memang biar bisa itu. Jadi sebenarnya iya ada sifatnya biostimulasi, tapi detail sampai ke sana mungkin perlu diuji ulang. Ya itu sebenarnya menurut saya peran kita, saya sudah ngompori mahasiswa saya itu mbok ya itu diteliti sebenarnya dosisnya berapa, terus apa upayamu untuk negeri ini, gitu. Seperti itu Pak Janto. Mungkin semoga bisa menjawab ya Pak Yes ya. Kayaknya sudah beli kan ya, Prof. Pak Yes. Intinya untuk biostimulasi seperti yang Piantun sepuh itu kan disinari, tidak apa-apa, memang nyaman gitu ya. Pokoknya memang penyakitnya itu mungkin gangguan peredaran darah, biasanya kan kolesterol ya, karena kolesterol itu mungkin iya, tetapi kalau kanker saya nggak bisa menyembuhkan, saya nggak terlalu percaya. Mungkin dengan metabolisnya bagus, bisa jadi mungkin diasumsikan kankernya itu
bisa tidak tumbuh gitu mungkin. Karena kan kanker itu biasanya ketika tubuh kita drop, dia kan menggerogoti kita gitu kan Pak. Tapi kalau tubuh kita fresh itu dia kan berjuang sama-sama melawan, mungkin itu maksudnya, sehingga happy bisa menyelesaikan. Tapi kalau secara langsung menyembuhkan enggak juga. Baik, baik, terima kasih Prof. Reno. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Semoga Pak Yos ada gambaran. Ini yang kedua dari Saudara Wirama Mokhtarudin. Jadi pertanyaannya seperti ini. Saat ini kebetulan kami sedang membangun rumah sakit pelayanan kanker. Terdapat peralatan siklotron ya, dan linak. Secara garis besar siklotron memanfaatkan energi kinetik dan linak energi radiasi. Mohon penjelasan detailnya dari kedua peralatan tersebut. Apakah ada kesamaan dari materi tersebut? Terima kasih sebelumnya, Prof. Retno. Yang jauh. Jadi kalau aplikasi kanker tadi itu kan ada kemo, kemo kan pemberian radiasi ionisasi. Dan siklotron tadi itu adalah pemberian radiasi ionisasi, Pak. Kalau kita justru kenapa kami melakukan ini, karena bagaimana agar radiasi ionisasi itu tidak digunakan secara terus-menerus gitu, Pak. Kenapa? Karena radiasi ionisasi dimasukkan di tubuh, itu kan yang rusak tidak hanya jaringan kankernya kan, Bapak. Jadi kalau misalkan kita pakai alat itu yang berbasis radiasi ionisasi, itu radiasi ionisasi itu apa? Ya bisa kemoterapi tadi, bisa juga mungkin radioisotop dan sebagainya, itu semuanya ikut mati. Tapi kalau ini, kenapa tadi saya katakan 3 keunggulan, salah satunya adalah tidak bersifat mengion. Ya, tidak bersifat mengion. Tapi memang kalau misalnya apakah kemudian bisa digantikan totali? Enggak juga, karena untuk yang saya sampaikan tadi itu sifatnya itu bisa sampai ke subkulit. Ya. Jadi kalau misalnya contoh, kalau kemudian kita akan mengetahui berapa sih, di mana sih sebenarnya orang itu tertembak peluru di parunya gitu. Pakai cahaya, enggak mungkin akan bisa tembus gitu. Karena tadi sifatnya cahaya itu mungkin paling banter ya 7 mili, 10 mili dari permukaan kulit. Lah kalau misalkan pelurunya tuh nyangsangnya di dalam, ya mesti harus pakai sumber radiasi ionisasi gitu. Artinya kenapa kami menyampaikan metode alternatif untuk penanganan kanker yang disebut fotodinamik terapi, karena dia bermain di wilayah subkulit. Sehingga kalau kita menggunakan radiasi ionisasi, semuanya dihantam kan kasihan pasiennya. Tapi kalau misalnya misalnya kankernya kanker kulit ada di permukaan, bisa juga menggunakan ini gitu. Jadi karena kalau saya melihat beberapa orang yang tubuhnya tidak bagus itu kena radiasi ionisasi itu langsung rambul brodol, nggak bisa jalan dan sebagainya itu, sehingga kita bermain di wilayah tidak semuanya kok dihantam dengan radiasi ionisasi, dihantam dengan kemoterapi. Jadi kemoterapi sebenarnya juga radioisotop disuntikkan. Nah, nanti yang disuntikkannya tadi kan seperti yang saya katakan dari aplikasi klinisnya, fotosensitizer yang sudah kita nanti kembangkan itu kita injeksikan. Makanya nanti uji klinisnya juga ada di wilayah drug delivery juga. Gitu. Jadi di situ sehingga kemudian pada saat menembakkan kita juga tembakan cahaya tadi, Pak. Jadi kalau nggak tahu kalau alat yang tadi disampaikan yang Bapak Yos tadi, ini memang kayaknya tadi itu sudah di-coating ya, rasanya sudah di-coating, tapi memang harus ditambahkan dengan biomaterial tertentu. Mungkin bisa pelan-pelan bisa. Tapi kalau murni hanya itu ya mungkin sifatnya untuk stimulasi saja. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau yang disampaikan Bapak tadi itu adalah alat-alat yang bersifat ionisasi, termasuk kemoterapi. Kemoterapi itu jadi kalau misalkan salah satu contoh mungkin aplikasinya gini analoginya. Misalnya saya terdiagnosis misalnya diduga kanker paru gitu ya. Kanker paru. Jadi dokter akan memilih kemo ya.
nanti mungkin ada di bawah kemoterapi itu zatnya, di mana zat itu akan berinteraksi misalkan 10 jam di dalam tubuh gitu ya. Jadi kalau dia menyuntikkannya dari sini nggih Pak, dari tangan, berarti sebenarnya mungkin kalau seluruh tubuh sampai kaki itu 10 jam, dari di wilayah dada sampai tangan itu mungkin 2-3 jam ya. Dia jalannya gitu ya, turun bawah. Jadi kalau 2-3 jam pasien itu tidak merasa sakit, berarti dia sebenarnya sakit. Karena radioisotop tadi yang diberikan, kemoterapi yang diberikan itu kan nyusup di jaringan kanker yang sudah nggak karu-karuan tadi. Tapi begitu kan, kalau pasien saya karena sudah pernah teman saya, mohon maaf yang akhirnya meninggal itu dia, aku itu nggak sakit loh. Kok iso disuruh nggak boleh pulang sama dokternya sudah dek. Kalau kamu nggak sakit itu ya berarti kamu sebenarnya di daerah situ tuh kankermu sudah nyebar. Tapi begitu jalan 5 jam misalkan, 5 jam, 6 jam itu sudah masuk wilayah kaki ya. Loh kakinya kok sakit ya Allah, aku baru tahu sakitnya kayak gini. Seumur itu sebenarnya jaringan kaki dan sekitarnya sehat. Karena isotop yang harusnya berinteraksi dengan laser tadi, berinteraksi dengan jaringan sehat. Gitu. Nah itu. Jadi tetap nanti yang setelah 4 jam tadi, 6 jam ke belakang itu pasti berinteraksi dengan jaringan yang sehat. Pasti ada efek samping gitu ya. Nah, efek samping itu yang coba kita minimalkan, makanya terapi adalah minimal invasif karena dia hanya melihat proses yang diteruskan, proses yang dipantulkan, atau proses yang ditransmisikan gitu ya. Itu jadi seperti itu gambarannya. Jadi pasti dia akan mungkin kakinya juga akan bermasalah karena wong sehat kok terus kemudian dikasih radioisotop, pasti nanti ya ada efek samping. Sehingga semangat kami tuh gimana caranya bahwa tidak digradak semua menggunakan radioisotop. Kalau misalnya mungkin memang kankernya tuh terjangkau di sak kulit, ya itu boleh menggunakan yang tadi kita eksplor. Tapi kalau misalnya daya jangkauannya dalam, ya memang harus pakai radioisotop, radiasi ionisasi gitu. Jadi kalau selama ini kalau penjelasan bisa baca di jurnal-jurnal manapun bisa dipakai untuk kanker nasofaring gitu. Kenapa? Karena kanker nasofaring itu bisa pasien itu dicangapkan, mohon maaf ya. Terus kemudian kan dengan menggunakan endoskopi bisa masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya dia di daerah perut kan enggak bisa. Ya kayak gitu. Jadi artinya untuk agar pasien itu tidak mempunyai efek samping yang berlebih, kita mencoba memasukkan ini. Jadi sebenarnya kalau orang fotonik itu paling keren tuh kalau penelitiannya sekitar endoskopi. Tapi cari mahasiswa yang mau ke sana jarang Bapak. Aduh, Prof susah. Sebenarnya keren itu yang untuk endoskopi itu. Gitu nggih. Bedanya di situ nggih. Baik, ini yang raisian nggak ada nih Prof. Kita lanjutkan pertanyaan yang ada di chat aja. Ini dari Saudara Muhammad Fatoni. Jadi mau izin mau bertanya di FODS skematik diagram digunakan panjang gelombang 633 nanometer. Itu di frekuensi berapa ya, Prof? Serta di chopper driver apakah menggunakan relay, kontaktor atau transistor? Di dalam data processing seperti apa ya format datanya? Ya. Jadi sebenarnya fungsi chopper itu kan sebenarnya untuk kita masuk kemudian di chopper itu kayak dipilih tek gitu loh Pak. Jadi sebenarnya kita bisa MacGyveran ya di kampus. Tapi kalau untuk publikasi yang keyword kita nggak bisa MacGyveran. Berarti nurut alat, cari alat yang di situ. Kita nggak pakai transistor Pak. Jadi selama ini bekerjanya kita tidak bermain di wilayah frekuensi. Tadi ada 3 modulasi fase, intensitas, dan panjang gelombang. Jadi tergantung nanti kalau kita pakai panjang gelombang kita punya sensor tersendiri, kita pakai intensitas pakai. Jadi frekuensi di situ belum dieksplorasi karena nanti frekuensi nyambungnya dengan modulasi panjang gelombang. Jadi dari chopper
Kemudian dari jumlah itu muncul nanti datanya itu adalah intensity dan sudut, Pak. Ya, intensity dan sudut. Karena nanti sebenarnya goal akhir kita kan sebagai sensor. Kalau sebagai sensor itu mesti akan muncul nanti tegangan yang digunakan, intensitas yang digunakan, kemudian sudut, kemudian setelah itu performan alat, kemudian linearitas, ya Pak, ya. Kemudian setelah itu resolusi, ya ada 5 parameter sensor itu yang kita lakukan, tapi semuanya basisnya kalau di optik itu adalah intensitas. Jadi untuk memilih intensitasnya itu. Oke. Baik, baik, semoga terjawab ya dari Pak Saudara Muhammad Fatoni. Selanjutnya ini Prof dari Pak Yos nih. Pak Yos, mohon izin bertanya, Prof Retno, dari jumlah penelitian di atas, manakah yang sudah masuk dalam skala industri, yang siap atau sedang diproduksi untuk manfaat terapi massal? Yeah. Jadi kita sudah punya yang matching fund itu Pak, untuk terapi penyakit mulut. Sudah saya nggak bawa. Jadi modelnya tuh kayak gini gitu Pak. Jadi nanti dimasukkan di sini, disinarkan di situ. Sudah mendapatkan yang terakhir ini sudah sampai ke klinis, dipakai untuk di wilayah kedokteran gigi. Ya. Kemudian ini yang kalau di ini memang masih panjang ya perjalanan, dan sekarang ini kita masuk untuk penyembuhan luka. Ya, penyembuhan luka. Terus yang terakhir itu untuk kita sedang proses untuk tadi glukosa urin. Ya, Pak. Tapi yang sudah jalan itu yang untuk gigi. Jadi tidak mengarah pada karies giginya, tapi mengarah pada ini loh Pak, gusi, terapi pada gusi. Terapi pada gusi dengan menggunakan fototerapi laser. Oke, baik. Ini ada yang raise hand, Prof. Monggo nih, Saudara Jami Wadu, silahkan. Halo. Halo, silahkan. Raise hand ini. Sudah raise hand, tapi halo. Ya, silahkan. Monggo. Halo, selamat sore, Pak. Selamat sore, silahkan. Ya, terima kasih saya bisa ikut kegiatan ini, luar biasa, dan saya mendapat pencerahan yang luar biasa. Cuman saya tidak bisa ikuti dari awal karena jaringan di tempat saya yang kurang bagus. Tapi dari penjelasan terakhir ini sangat luar biasa bagi saya, dan kebetulan saya selama ini layani kasus-kasus kanker, Pak. Dan sudah 1000-an lebih yang saya layani tanpa kemo, tanpa radiasi, dan tanpa operasi, dan tingkat keberhasilannya 98%, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi dari penjelasan Ibu bahwa ada metode-metode yang tadi Ibu jelaskan, bahwa ada metode kemoterapi, ada metode radiasi. Nah, kira-kira berapa persentasenya dari metode-metode itu bisa menyembuhkan pasien-pasien yang kasus-kasus kanker begitu Ibu. Kemudian yang berikut, adakah metode-metode lain selain itu yang bisa kita lakukan? Karena kalau tanpa BPJS Ibu pakai metode itu bayarnya sangat mahal sekali di tempat saya Ibu. Jadi mungkin saya mohon bantuan Ibu lewat room Zoom ini, mungkin kasih saya penjelasan mungkin Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pak Dirar posisi di mana nih? Mana Pak? Saya di Kupang, di NTT, Pak. Oh, Kupang NTT. Wah, selamat datang nih, jauh juga nih. Pak Daryl yang sewu, kalau untuk yang terapi 100% berhasil, Bapak menggunakan apa nggih, Pak? Saya menggunakan ini sayur-sayur organik, Ibu. Oh iya gitu ya. Jadi memang gini, karena kita juga bermain di akupuntur nggih. Jadi ada 2 tipe pengobatan. Pengobatan timur dan pengobatan barat. Akupuntur itu adalah pengobatan timur, sehingga banyak orang kan belum sepakat itu ilmu ya Pak Suyanto. Itu adalah seni. Gitu.
Sehingga ada beberapa teman yang mungkin menggunakan pembuktian konsep fisiknya menggunakan akupuntur, tidak berani juga klaim sebagai dokter akupuntur ya. Tapi dia klaim adalah perjalanan solitonnya, misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya bermain di dalam tubuh itu adalah soliton. Jadi kalau pengobatan timur itu kan prinsipnya keseimbangan yin dan yang, ya Pak. Konsepnya adalah keseimbangan. Sifatnya adalah unik. Ya, kedokteran timur itu sifatnya unik. Cocok bagi saya, belum tentu cocok bagi Bapak. Karena saya pengen mengobati akupuntur, saya pengen langsing. Karena saya gemuk Pak sebenarnya. Kalau di sini nggak kelihatan. Nanti kalau ketemu saya gemuk. Itu kelihatan langsing. Saya pengen langsing. Saya punya mah dan saya pengen langsing. Mungkin saya punya penyakit asma. Titik akupuntur yang diambil beda. Itu prinsip kedokteran timur. Tapi kalau prinsip kedokteran barat, saya sakit jantung, jantungnya yang diobati. Perkara diobati jantung, rambutnya brodol, giginya nggak ada, pergi ke dokter jantung, beda tuh gigi gitu. Jadi yang dikatakan makanya metode pengobatan barat itu tidak holistik. Ya, makanya tadi ketika saya ngobati kanker, ya kanker tak obati, perkara mati kankernya rambutnya brodol, tangannya nggak bisa bergerak karena mungkin sel-sel sarafnya itu ikut hancur dari itu dengan perobatan yang radiasi tadi ya berobat di tempat lain gitu. Itu prinsip pengobatan. Sehingga ketika tadi Bapak sampaikan di sayur-sayuran tadi mungkin bagi orang tertentu cocok. Tapi sebenarnya ketika tadi sayur tadi kan analoginya dengan saya yang di klorofil tadi Pak. Jadi di dalam klorofil itu ada beratus-ratus zat aktif. Saya hanya pilih klorofil A gitu ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang mempunyai fungsi ginjal yang bagus Bapak, dengan pengobatan alternatif no problem karena dia harusnya dengan fungsi ginjal yang bagus dia bisa memfilter mana sih sebenarnya yang aktif yang dibutuhkan oleh kita gitu. Tapi begitu ada masalah dengan ginjal, dia tidak bisa filter, justru bisa jadi malah nanti kankernya bisa tumbuh subur gitu ya. Ya. Makanya kenapa sih sampai sekarang itu tidak pernah ada yang diklaim bahwa metode ini pengobatan yang paling efektif, tidak pernah ada, Pak. Jadi kalau Bapak bertanya itu sampai sekarang kenapa dibuka open untuk penelitian di dalam kanker karena memang belum ada yang bisa diklaim. Jadi apapun yang dikatakan itu sebenarnya kan dipakai. Kalau sekarang yang paling iya kemoterapi, udah enggak ada lagi yang lain gitu. Makanya bagaimana kalau di yang fotodinamik terapi itu China sudah berani di klinik itu pakai itu luar biasa nih China itu sudah berhasil efeknya sebenarnya sama-sama kata sama-sama efeknya itu jalan aja Bu. Nah kita yang nggak berani ya Pak ya nanti bisa ditangkap polisi gitu sehingga tetap saya berusaha mengikuti prosedur itu tapi sebenarnya sampai saat ini tidak ada satu metode yang diklaim bisa mengobati kanker dengan baik. Ya kalau misalnya kalau mohon maaf ya Pak kalau misalnya untuk di teman-teman yang tadi yang pengobatan yang tadi Bapak sampaikan itu pasti mungkin antara satu orang dengan orang yang lain akan tidak sama reaksinya. Jadi kalau misalkan ada yang memang bagus sinyalnya nggak apa-apa Pak diobati dengan itu. Toh juga belum ada pengobatan yang diklaim oke. Gitu. Menurut saya seperti itu Bapak. Belum ada. Baik, terima kasih Prof. Gitu Pak Daryl Jami ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Prof. Reno, ini dari Bapak Amar Jibal El-Balat nih jadi selamat sore Prof. Reno, perkenalkan saya Amar mahasiswa dari Universitas Kahuriban Kediri. Izin bertanya. Untuk pertanyaannya tidak tergolong ringan. Dari materi ini memaparkan biofotonik and laser application. Yang pertama, apakah pengaplikasiannya hanya untuk mengambil data dan menentukan dosis yang dibutuhkan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah alat ini juga bisa digunakan untuk terapi kulit agar selalu awet muda? Dan terapi gigi untuk merangsang tumbuhnya gigi baru orang dewasa. Waduh. Ini dari monggo. Jadi tadi yang pertama bahwa saya menjelaskan bahwa mekanisme interaksinya itu ada 5 Pak.
Tadi yang saya jelaskan panjang lebar itu baru fototerapi dan fotokimia. Kalau untuk yang foto ablation, foto disruption, produksi plasma itu perlu yang panjang penjelasannya gitu ya. Jadi karena mekanisme yang saya pakai, kenapa sih semangat saya masuk di yang tadi yang saya jelaskan tadi? Karena saya pengen, karena S3 saya itu juga tidak bisa diselesaikan di sini Pak, karena nggak ada alat ya. Saya nunut di UTM itu dengan sandwich, dana sandwich dan sebagainya itu 3 kali berturut saya baru lulus itu Pak. Karena memang ya butuh alat di sana itu. Dia tuh bertanya, sebenarnya kamu tuh mau ngapain Retna? Kamu kok ya saya ya nunut, tapi yang nunut itu kan sebenarnya itu saya hanya pengen mengambil slashing imaging atau 1 detik itu 20 image Pak, 200 image Pak. 1 detik 200 image, kita nggak punya sensornya. Nanti kalau saya harus jual mobil saya, nanti jalan kaki saya ke kantor. Jadi saya nunut gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya raih itu. Bagaimana tuh sebenarnya dengan konsep-konsep yang saya pelajari di sana itu bisa dipakai di Indonesia. Sehingga salah satunya yang bisa dipakai itu di low level terapi gitu Pak. Jadi bagaimana sih upaya ketahanan kesehatan dengan cara memproduksi alat-alat terapi sendiri, memproduksi alat-alat diagnosis sendiri itu dari tangan kita gitu Pak. Jadi kita tuh sebenarnya sudah menghasilkan satu lab yang dipakai untuk produksi tadi itu. Siapakah yang memproduksi? Apakah kami? Bukan. Yang memproduksi adalah anak-anak kami yang dari D4 otomasi sistem instrumentasi Pak. Kalau dari mahasiswa S1-nya nggak mungkin ngatasi juga. Jadi kita kolaborasinya dengan vokasi juga untuk menghasilkan alat-alat itu tadi. Loh, kenapa kok alat? Ya karena memang tadi yang saya jelaskannya di low level terapi. Kalau yang high power itu memang murni biasanya yang agak ngeh gitu nggih Yun Sewu, itu yang memang yang benar-benar yang bidangnya di fotonik gitu Pak. Kalau enggak ini tadi saya ada Pak Bambang Widiatmoko. Pak Suhu itu biasanya beliau mungkin yang kemudian diskusi baru nyambung gitu karena konsepnya agak high gitu. Jadi makanya di dalam penelitian saya juga bagi 2 Bapak. Jadi penelitian yang memang bagaimana saya bisa bermanfaat karena sekarang perguruan tinggi kan dituntut untuk bagaimana community development ya Pak. Bagaimana hasil-hasil penelitian kita itu berada di masyarakat. Tidak mungkin kalau saya bermain di high power. High power laser adalah untuk eksistensi saya di luar sana dengan peer group sejenis gitu. Jadi saya harus memulai sesuatu. Kalau saya bidawa membuat alat ya diketawain nanti di forum yang internasional gitu. Jadi kalau di forum internasional saya selalu bertanya bagaimana cara membuat bahan aktif laser, bagaimana cara membuat itu yang di Pak Bambang Widiatmo itu saya yakin juga dapat di situ, itu yang kita kerjakan di sana. Tapi kalau di Indonesia agar kita bisa berkontribusi, berkolaborasi dengan bidang lain, itu yang harus. Itu kan juga pengalaman waktu disertasi saya, Pak. Saya bermain cukup tinggi, habis itu pembimbingnya yang uji juga, sajane aku nggak mudeng karena apa ya, sudah separuh saya kerjakan, separuh saya embeddedkan dengan bidang lain. Apa yang bidang lain saya embeddedkan kemarin adalah imaging, instrumentation gitu. Tapi yang tetap core lasernya tetap kita lakukan, itu yang pertama. Jadi sebenarnya enggak banyak aplikasinya. Tadi yang sebagai untuk lasi, pengikisan, untuk produksi plasma, kemudian juga dipakai untuk disruption, itu bisa ya. Monggo nanti kalau tertarik kita bisa diskusi lebih lanjut gitu Pak. Kemudian tadi ketika dengan fotothermal dan fotokimia itu wah aplikasinya banyak Pak. Ketika kemudian saya punya teman-teman dari rehabilitasi medis, yaitu apa yang dilakukan dok gitu ini. Kamu beli alatnya berapa? 150 juta. Berarti tak kayak nih 10 juta. Jadi sebenarnya dilakukan itu sebenarnya kita bisa, tapi kita punya kelemahan di tadi loh Pak, proses yang melelahkan. Tapi ya itu yang memang kita tidak kadang-kadang, makanya kalau di UNER itu sudah mulai ada yang disebut BP BRIN gitu ya. Jadi penelitian sudah siap dipasarkan itu diserahkan ke beliau untuk mencari link industri gitu ya. Kalau kita sampai ke sana sudah nggak punya tenaga, kita mana bisa ngajar dan sebagainya banyak. Untuk terapi luka sudah kita lakukan. Sekarang saya sedang bermain untuk terapi flek Pak, karena saya sendiri sudah mulai flek. Jadi nanti kalau berhasil nanti pasiennya saya, pasiennya adalah saya sendiri gitu ya.
Jadi kerjasama saya dengan farmasi. Karena harus ada drug delivery. Karena kebetulan teman farmasi sudah membuat material yang bisa dipakai untuk itu, dan kemudian kami activated. Ya memang harusnya bekerjasama. Banyak Pak aplikasinya. Saya sebenarnya karena Pak waktu berbicara saya berapa 1 jam mesti nggak bisa banyak nanti. Nanti mungkin Bapak bisa melihat di Scopus saya, www.scopus.id, mungkin bisa diketik Apsari Retna Universitas Airlangga, itu nanti beberapa penelitian yang link di situ sudah cukup banyak. Yang dengan luar negeri itu pasti yang bermain di high power laser. Kalau yang dengan yang di dalam negeri itu saya community services, karena kalau nggak gitu ya kita nggak punya pendanaan gitu. Kalau yang di high teknologi kita nggak mungkin dapat dana pendanaan. Jadi kolaborasi itu Bapak nggih. Baik, makasih banyak Prof atas ini. Ya. Jadi ini tadi Pak Darel itu tanya lagi, tapi kayaknya pertanyaan ini gini, Prof. Kenapa orang yang sudah kemoterapi pada umumnya meninggal? Berapa persentase orang sembuh kalau diradiasi dan kemoterapi? Jadi itu yang tanyakan Pak Darel. Kenapa kemoterapi kebanyakan meninggal Pak? Loh, gimana Pak? Oh, dikasih radiasi ionisasi, dikasih zat kemoterapi yang merusak semua yang dia lewati, jelas. Makanya kalau dokter itu dokter yang di kanker itu selalu memutuskan pasien yang akan dikemo, akan dioperasi, diambil, itu dia pasti akan melihat dulu kondisi pasien. Kalau pasiennya rentan, dia mesti memutuskan akan ambil aja kemo belakangan. Tapi kalau pasiennya bagus seperti artis yang yang Sri Mulat itu yang perempuan itu kan dia dianu dulu sama dokternya, karena dia kan kuat, itu di kemo dulu, mengecil baru diambil gitu ya. Ya. Kenapa kemungkinan banyak yang meninggal? Satu, dia shock. Ya, makanya sebenarnya ketika kita mengobati kanker, kita tidak hanya bermain di pengobatannya, tapi edukasinya, psikologisnya. Ya, itu yang relawan-relawan kanker itu harusnya masuk di sana, sehingga dia merasa bahwa dia hidup, dia tidak ngelokro. Begitu dia ngelokro, Pak, nggak mau makan, Mbak kamu itu sudah kankernya ngerogoti lagi gitu. Jadi sebenarnya justru kalau di kita itu bagaimana yang orang-orang mau operasi itu diberikan pemahaman, semangat, sehingga tidak apa-apa, karena begitu dia lokro, maka efek yang muncul tadi pasti akan terasa semuanya. Sakitnya, luar biasa Pak. Orang radioisotop dimasukkan di tubuh, sakit jelas. Bagi siapa yang bisa eksis bahwa ini bagian dari konsekuensi, karena dia memang radiasi yang apa sih prinsip terapi? Merusak yang diinginkan. Ya, sebenarnya kalau untuk kemoterapi yang diinginkan itu apa? Jaringan kankernya itu yang rusak. Tapi dia lewatnya keseluruhan tubuh, ya semua yang dilewati ikut rusak. Ya itu Pak yang menyebabkan kerusakan yang di sel jaringan sehat tadi. Kalau pasien itu paham ini adalah bagian dari risiko, dan dia tahu seperti apa sifat dari radiasi isotop itu, dia misalnya kalau saya sakit ya wis istighfar, ayo sembuh. Jadi justru yang terpenting untuk pasien kanker itu adalah memberikan semangat hidup, Pak. Karena saya menangani 3 orang yang di situ itu sebenarnya yang bisa survive itu orang yang merasa bahwa memang saya harus hidup itu. Ya terlepas dari takdir yang ada di atas. Karena saya sendiri sekarang ini satu pasiennya itu ngelokro bener. Dia titik-titik pokoknya dirasakan, wah sakitnya luar biasa dirasakan ya, setengah mati gitu Pak. Jadi memang untuk menangani kanker perlu keseluruhan disiplin termasuk psikologis tadi, dan juga biasanya kalau yang bantu-bantu itu justru para pasien kanker yang sudah sembuh gitu. Itu punya komunitas, yaitu yang justru terpenting. Mungkin kalau saran saya dihubungkan dengan teman-teman yang seperti mungkin kalau dikasih tahu kita nggak pernah sakit di situ ya ngomong gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan komunitas itu ya saya sudah melakukan gini loh harusnya gitu. Ada kemarin pasien saya tuh gini, kan katanya orang gini nggak boleh, ini nggak boleh, katanya dokternya. Daun pintu aja kalau kamu mau makan. Jadi jangan pilih-pilih makanan, makan aja semua karena tubuhnya itu butuh hidup. Jaringan yang sudah dipotong, dirusak itu kan butuh perlahan-lahan hidup kembali. Itu butuh energi, butuh gizi, butuh support. Kalau kamu nggak makan dari mana lah, itu yang
justru di semangat hidupnya itu Bapak, ya kita bantu mereka dengan semangat hidup. Memang nggak mudah, saya tahu sendiri ya. Kita Pak itu kadang-kadang ya nggak tega sih, tapi ya harus kita bantu gitu Pak. Baik, sebenarnya sudah bisa menjawab. Baik, ini kelihatannya pertanyaannya ini apa itu sudah habis nih. Jadi pertanyaan sudah habis sehingga kayaknya sesi ini harus kita akhiri. Jadi terima kasih banyak Prof. Retno atas sharingnya. Jadi insya Allah ini memberikan insight ya buat kita bersama ya, walaupun dari engineering ya, tapi itu dikolaborasikan itu. Baik, jadi sekali lagi terima kasih Prof. Retno atas sharingnya dan semoga memberikan kebermanfaatan kepada kita semua yang hadir. Baik, kiranya untuk sesi hari ini kita akhiri ya. Jadi saya mengingatkan besok masih ada lagi untuk acara webinar dari BKTF, yaitu terkait dengan Distributed Channel Segment for Large Scale Wireless Network. Jadi insya Allah besok pada jam yang sama kita akan ada webinar lagi. Sekali lagi saya terima kasih banyak ya para narasumber, Prof. Retno dan Bapak Ibu yang hadir pada sore kali ini. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun. Nanti PPT sudah saya sampaikan ke Pak Edi tadi. Siap. Nanti kita. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Izin saya live.